Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe dan like video ini. Seperti biasa ya teman-teman, sebelum kita lanjut kita update market dulu. Jadi minimal teman-teman bisa tahu ya pergerakan market per video ini saya buat. Oke, di sini Bitcoin bergerak positif ya. Sekali lagi ya, dia naik 2,32% ya. Sekarang sudah di atas 90-an ribu ya. Kemarin kalau nggak salah di 88 sampai 89 ya. Tapi 24 jam ini sudah ya lumayan lah positif. Dan kalau kita lihat untuk overall dari altcoin mengikuti, apalagi kalau kita lihat untuk sektor memes coin ya. Tapi di video kali ini saya akan bahas Picoin atau Pi Network yang dimana berbanding terbalik selalu ya. Dimana Pi Network ini teman-teman malah terjadi koreksi 0,98% ya. Ini bertolak belakang dengan kenaikan atau pemulihan market. Banyak teman-teman di luar sana yang bertanya bahkan memberikan persepsi pribadi ya, tapi kita harus hormati juga, mengatakan bahwa Pi Network ini kemungkinan sudah tidak akan kuat bertahan ya, sudah tidak akan bisa jangka panjang. Bisa iya, bisa tidak teman-teman ya. Makanya di video ini saya jelasin dan kita sama-sama menilai ya seperti apa jangka panjang di Pi Network ya. Karena nanti saya akan cek di PiScan ya, itu akan lebih jelas biar kita berbicara sesuai dengan fakta ya. Di sini teman-teman ya, kalau kita lihat ya, Pi Network ini sudah jatuh dalam banget teman-teman ya, ini sudah jatuh dalam banget. Tapi yang masih jadi titik harapan menurut saya pribadi ya, itu di titik terendahnya kalau kita lihat itu di daerah sini teman-teman ya. Kalau kita lihat di sebentar ya, kalau kita lihat di daerah sini lah ya, di 0,17 ya. Ini titik paling krusial ya. Kalau seandainya bisa menjebol di bawah ini di 0,17, kemungkinan akan susah Picoin atau Pi Network ini grow up lagi ya. Karena otomatis trusting publik itu akan semakin berkurang ya. Kalau saat ini menurut saya masih biasalah ya diangkat dibanting oleh investor besar. Kenapa seperti itu? Karena kita lihat dari historical chart ya. Teman-teman bisa lihat ya. Ini setiap kali terjadi penurunan ya, dia dibanting lagi ke bawah. Apalagi kalau kita lihat di sekitar tanggal 14 November ya, itu dip dan menjadi area support yaitu di 0,216 ya. Setelah itu ini saya ambil time frame 1 hari ya. Setelah itu dari tanggal 14 November sampai tanggal 27 November, let's say 2 minggu, itu dia di pump gede-gedean ya atau dia naik ya dari tanggal 14 November sampai di tanggal 27 itu terjadi kenaikan terus untuk Picoin. Setelah itu teman-teman ya, dia hanya membentuk shadow di sini, closing di sini dan terjadi penurunan atau dibanting lagi. Nah, orangnya ya kalau kita lihat ya, investornya itu saja. Karena kalau kita lihat di sini ya, chart ini keduanya sama. Jadi yang beli mereka-mereka, yang buang mereka-mereka juga ya. Itu sesimpel itu kalau kita mau track historical ya berdasarkan chart ya. Jadi kalau kita berbicara historical di chart, kemungkinan ya teman-teman ya, ini menurut saya pribadi ya, kemungkinan ini sudah deep atau bisa dibilang ya harga saat ini itu sudah memastikan ini supportnya. Jadi di 0,21 ini sudah supportnya. Setelah ini pasti naik lagi ya. Atau let's say besok kemungkinan candle hijau atau bisa jadi besok harganya 0,022 atau 0,23. Bisa jadi seperti itu karena kita berbicara historical ya. Oke, untuk skala chart teman-teman ya, saya jelaskan seperti itu ya. Nah, kita bedah juga untuk newsnya karena di sini teman-teman ya ada news terbaru ya. Di sini ada dua katalis besar yang dibutuhkan Picoin ya atau Pi Network ini untuk menghentikan penurunan ya. Kita langsung bahas ke intinya saja ya. Karena di sini teman-teman ya ada pembaruan terbaru dari Pi Network dan ada beberapa bukan media ya, tapi kita berbicara analisa atau analis ya. Kita lihat di sini teman-teman ya, analis tersebut ya, dia ini berpendapat bahwa momentum token ini mulai melemah ya, pembeli mulai mundur dan minat dari publik pun semakin sepi dari hari ke hari ya, bisa dibilang seperti itu statement dari analis besar ini.
ini bisa kita iakan, bisa tidak ya. Kalau kita iakan ya memang teman-teman ya, karena chartnya dan harganya memang sedang jungkir ya. Itu kalau kita iakan. Nah, kalau bagaimana kalau kita mengatakan oh tidak ya? Ya, saya bisa mengatakan tidak kenapa? Karena ini market ya, seperti yang saya bilang tadi. Orang-orang ini yang beli teman-teman ya, yang beli ya, yang area ini, yang beli ini, nanti mereka akan bikin hal yang sama juga di sekitar sini ya. Karena mereka-mereka aja yang main, kira-kira seperti itu ya. Jadi menurut saya masih balance. Tetapi untuk overall ya kalau kita berbicara teman-teman mungkin, "Wah ini Bang jangka panjang gimana?" Sangat-sangat bisa untuk jangka panjang tapi waktu yang waktu yang tepat belum bisa kita pastikan ya. Karena saat ini bisa dibilang teman-teman ya kalau kita berbicara secara logika ya, kita nggak bahas market, kita berbicara secara logika. Pi Network ini sangat mungkin teman-teman ya, sangat-sangat mungkin akan turun lebih rendah dari ini ya. Ini saya berpindah ya, kita bahas masalah fakta ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kalau kita lihat cek langsung dari PiScan ya, biar teman-teman lihat berdasarkan data, ini PiScan teman-temannya dari Pi Network sendiri di ekosistemnya. Ini saya nggak usah jauh-jauh, kita langsung buka Pi Unlock Statistics by month atau monthly ya. Jadi dia itu unlock atau pelepasan koin ya bukan di market ya, di sirkulasinya ditambah ya, intinya gitu per bulan ya. Kalau kita lihat teman-teman ya, kita lihat di sini aja ya. Ini Desember 2025 ya. Ini bisa menjadi faktor dam juga karena 30 juta dolar teman-teman ya. Ini dilepas ke market ya, kira-kira gitu. Dan 30 juta dolar ini teman-teman bukan sedikit ya. Ini kalau koin ini setara 144 juta koin ya. Dengan total value-nya, value dolar ya atau fiatnya itu 30 juta dolar ya. Nah, bagaimana? Kenapa saya bilang kemungkinan masih turun lagi itu Desember ya, Desember 2025 atau bulan ini. Nanti di tahun depan di Januari 2026 dia akan lepas setara 26 juta dolar ya, itu setara 122 juta koin ya. Bayangkan teman-teman ya, nanti ya Pi Network atau Picoin ini akan terbebas dari apa namanya? Dari unlock coin ya, itu akan terjadi di tahun 2008, itu pun akhir bulan November. Nah, setelah ini sudah dilepas semua ya, itu Pi Network baru bisa dibilang ya hidup baru. Atau bisa dibilang ya sudah, Pi Network sudah nggak ada nih yang pegang ini pegang itu karena 100% sudah tersirkulasi ya. Kapan 100% tersirkulasi Pi Network ya ini ya seperti yang saya bilang tadi ya berdasarkan data itu November tahun 2028 ya. Ini sangat pengaruh teman-teman ya. Kita kalau lihat ya untuk di data coin market cap ya teman-teman lihat di sini ya. Ini untuk total supply-nya kan 100 billion ya atau 100 miliar ya. Maksimal supply juga di 100 billion ya. Nah, sirkulasinya itu baru 8,34 billion ya yang tersirkulasi atau yang beredar ya. Nah, bisa dibilang ya baru baru 8,34% ya dari total supply yang beredar ya. Sisanya yaitu mereka tahan ya. Nanti selesai nanti sirkulasinya akan jadi 100 billion koin supply ya, itu nanti akan terjadi di November tahun 2028 ya. Ini saya bawakan ya berdasarkan data dan fakta yang ada di PiScan. Kira-kira seperti itu. Tapi jangan panik ya teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita lihat di sini ya, Checks dan Core Team ya. Saya nggak usah hitung lah ya kalau bicara core team ya atau dari Pi Foundation-nya mereka. Oke, mereka pasti punya ya balance-nya mereka aja sini juta-juta dolar teman-teman ya. Kalau kita lihat balance dari Picoin mereka juga ini juta-juta dolar ya. Yang saya hitung di sini adalah exchange ya, yang di mana exchange besar seperti OKX ya, BitGetMax, Get.io, Pionex ya, ini masih memegang banyak atau mereka masih tetap kekeh ya dengan Picoin. Jadi kalau Pi Network ini tetap ada negatif
positifnya untuk news ya, seperti yang saya bawakan hari ini. Tapi kalau kita mau lihat trusting publik ya, dia tetap dipercaya oleh exchange-exchange besar ya. Kita tunggu saja, tetap kita pantengin teman-teman ya. Intinya kalau, ada yang di luar sana mengatakan Pi Network ini ya, scam ya atau penipuan, itu saya tidak setuju ya, karena ini jelas sudah ada di bursa ya. Yang mungkin penipuan yang banyak yang orang MLM-kan ya, kira-kira gitu. Oke, jadi buat kalian semua yang memang punya Pi Network, saya berharap kalian belinya di bursa ya, yang jelas kira-kira seperti itu ya. Kalau kalian beli dari orang peer to peer ya, saya nggak percaya yang gitu-gitu ya. Oke, kira-kira sampai di sini ya teman-teman ya. Kalau kalian punya pendapat silakan drop di kolom komentar ya. Semoga sehat, sukses selalu buat kalian semuanya.